Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran kita yang selanjutnya adalah tentang peristiwa-peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, jadi meskipun Indonesia sudah merdeka, tapi ternyata sekutu tidak terima dan menginginkan kembali Indonesia menjadi negara jajahan Belanda. Oke, kita lanjut. Ya, yaitu ada 3 pertempuran di sini. Yang pertama pertempuran Surabaya, lalu pertempuran Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Ya, berikut tokoh-tokohnya. Yang pertama yaitu dari pertempuran Surabaya, yaitu ada Bung Tomo atau nama lengkapnya Sutomo. Beliau menyerukan arek-arek ya atau orang-orang Surabaya untuk ikut berjuang melawan sekutu yaitu Inggris. Beliau ini menyuarakannya ya, menyerukan arek-arek Surabaya melalui siaran radio ya. Dan ternyata tidak hanya didengar oleh orang-orang Surabaya saja, tapi dari berbagai penjuru daerah di Indonesia ya, yang ikut juga bertempur bersama beliau setelah mendengar seruan beliau ini. Lalu selanjutnya ada Jenderal Sudirman. Beliau berperan dalam pertempuran di Ambarawa ya. Beliau memimpin pertempuran dengan taktik perang gelar supit orang. Jadi gelar supit orang ini itu taktik yang dipakai beliau untuk mengalahkan sekutu ya. Jadi taktiknya itu seperti ini. Jadi beliau menangkap atau mempersempit langkah sekutu dengan mengepungnya dari kedua sisi. Lalu selanjutnya ada Muhammad Toha. Muhammad Toha ini merupakan tokoh yang sangat berperan dalam Bandung Lautan Api. Beliau mengorbankan nyawanya dalam pertempuran di kota Bandung ya, di daerah Dayakolot. Beliau ini meledakkan gudang amunisi agar sekutu tidak memenangkan pertempuran dan mengambil alih kota Bandung sebagai markas militer. Nah, ini ada kronologi pertempurannya atau urutan peristiwa pertempuran. Ya, di sini ada pertempuran Surabaya itu yang pertama. Itu diawali dengan tibanya sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Malebay di Surabaya ya. Pada 27 sampai 30 Oktober terjadi kontak senjata antara sekutu yaitu merupakan pasukan Inggris dengan pemuda lokal ya, Surabaya. Lalu setelah kontak senjata itu, Brigjen Malebay, pimpinan pasukan Inggris, pasukan sekutu tewas ya. Nah, ini adalah gambar mobil Brigjen Malebay yang telah meledak ya. Nah, Inggris tidak terima dengan tewasnya Brigadir Jenderalnya ya. Pada akhirnya 9 November 1945 Inggris memberikan ultimatum. Ultimatum itu apa, Bu? Jadi ultimatum itu menyuruh ya Indonesia untuk menyerah ya, memerintahkan Indonesia untuk menyerah. Jadi memerintahkan pemuda-pemuda Indonesia untuk bertukuk lutut sambil di depannya itu menaruh bendera putih ya. Nah, itu melukai tentunya harga diri perjuangan bangsa Indonesia. Nah, akhirnya pada 10 November, Bung Tomo tadi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, Bung Tomo menyerukan semangat ya pada pemuda-pemuda Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu ya. Untuk jangan takut gitu, untuk bersama-sama kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya, mempertahankan Surabaya khususnya dari serangan pasukan Inggris ya. Lalu selanjutnya ada pertempuran Ambarawa ya. Jadi diawali dengan lagi-lagi sekutu yang tiba. Kalau di Ambarawa ini tibanya di Semarang ya, dan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle. Nah, tujuannya ini, kedatangan sekutu ini itu adalah membebaskan dan mempersenjatai tawanan perang Belanda. Jadi
awal itu mereka bilang hanya membebaskan ya tawanan perang, tapi ternyata tawanan perang ini dikasih senjata gitu. Dan akhirnya masyarakat Indonesia ya, terutama di sini adalah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, tidak terima gitu dengan yang dilakukan sekutu, yaitu memberikan senjata pada tawanan perang Belanda. Akhirnya pada 26 Oktober terjadi pertempuran antara TKR dengan tawanan perang Belanda ya, yang sudah dipersenjatai. Akhirnya setelah pertempuran ini menghasilkan sebuah kesepakatan antara Jenderal Bethel dan Insinyur Soekarno untuk menghentikan pertempuran ya. Tetapi ternyata sekutu mengingkari kesepakatan tersebut dan kembalilah pertempuran terjadi di Ambarawa ya. Lalu pada akhirnya pertempuran ini berlangsung selama 4 hari ya, dari 12 Desember sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman yang memimpin pasukan TKR untuk menerapkan tadi ya strategi atau taktik perang supit urang, dan akhirnya menang ya. Sekutu pun dipukul mundur. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah Bandung Lautan Api. Jadi kronologi awalnya itu penduduk Bandung, 200.000 penduduk ya, membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan ya. Jadi ini agar tujuannya supaya sekutu tidak menggunakan kota Bandung sebagai markas militer. Lalu selanjutnya karena tidak terima sekutu dan Nika Belanda ya, ini Nika itulah tentara Belanda, Netherlands Hindi, tidak terima dan akhirnya menyerang. Dan pertempuran sengit pun terjadi di sekitar gudang amunisi di daerah Dayakolot. Nah, kenapa terjadi di sekitar gudang amunisi? Jadi sekutu ini berniat untuk mengambil semua amunisi ya yang ada, tapi ditolak ya, tentunya dilawan oleh penduduk Bandung ya, barisan rakyat di sini. Nah, Muhammad Toha sendiri yang merupakan anggota barisan rakyat akhirnya memutuskan untuk meledakkan gudang amunisi dan pertempuran pun berakhir. Namun meski demikian pada akhirnya beliau harus ikut tewas ya dalam pertempuran tersebut karena beliau yang meledakkan gudang amunisi, sehingga ledakan besar pun terjadi dan kedua pihak ya, baik sekutu maupun pihak pasukan barisan rakyat dari Indonesia juga semuanya tewas dalam pertempuran tersebut ya. Ya, baik, sekian materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, WhatsApp Ibu selalu terbuka. Ya, kalian bisa tanya apa saja yang sekiranya kurang jelas. Ya, oke. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.